Kalau misalkan lu mau ini nggak kuliah, lu tinggal di Ghana. Joget ya? Pasti joget. Welcome to Trivia Planet. Hola amigo, Hola, mi amor. welcome back to our podcast. Welcome back to our planet and welcome back Ini to kayaknya Twitter. sekarang gue yang bakal bawa materi deh. Jadi gue yang Oke. opening ya. Coba tes. Halo everyone, hola amigo. Hari ini gue mau bahas tentang dunia perkuliahan cuy. Nah, mumpung lagi pada kuliah kan, kebetulan gue Oke. udah wisuda nih, fresh graduate yang jadi pengangguran. Sombong sekali. Iya, dan universitasnya nomor 6 terbaik di Indonesia. Iya. Walaupun itu vokasi, Oke. banggalah vokasi, Siap. ya kan? Ya jadi tanpa basa-basa lagi, gue mau nanya seputar tentang perkuliahan, cuy, ya kan? Oke. Yang jadi banyak persepsi orang-orang tentang kuliah itu penting atau enggak, ya kan? Ya Aha. menurut gue penting anjing, masa kuliah nggak penting? Jadi gue mau nyantai aja nih kan ngobrol-ngobrolinnya. Gue mau nanya nih kalau berdua nih kan, dan itu juga berkaku buat gue sendiri. Menurut lo kuliah itu penting gak sih? Kuliah penting gak kuliah? Untuk apa gitu? Oke. Dari siapa? Dari gua nih ya. Oke. Menurut gua kuliah itu sangat penting, men. Karena apa? Gua sempat kuliah dan gua gagal, terus gua kerja sebagai sales dan lulusan SMA dan gua ngerasa itu nggak enak sama sekali. Karena lu masih miskin ya? Jadi gue pikir anjing gue gini-gini terus nih kalau gue nggak kuliah ya kan. Akhirnya gue di situ terpukul lah pemikiran dan hati gue untuk kalau gue harus kuliah, kalau gue pengen kerja enak karena Iya. di Indonesia itu gelar itu penting. Gelar itu penting ya. That's all. Udah. Jadi menurut lu kuliah itu penting ya? Penting lah. Penting. Of course penting. Penting aja apa penting banget? Banget. Bisa disebut banget. Kalau gue mau tahu dari Fatih, kuliah penting gak sih menurut lu, Tih? Kalau menurut gua Lu masih kuliah kan? alhamdulillah masih Semester berapa? semester 6. Oh iya. Lu enggak usah ketawa. Lah kan juga kuliah, Mama. Oke, mungkin menurut gua kuliah itu 90% penting. 10%-nya? nya ada yang berasumsi kalau misalnya abis lulus SMA nih, lulus SMA atau sederajat, pasti dia nyari duit, bro. Walaupun emang pada ujungnya nggak dapat kuliah, dia pasti nyari duit buat nyari biaya kuliah juga. Oke. Jadi kan nggak bisa mematokkan kalau misalnya abis lulus nih, gua harus kuliah, gua harus gimana. Yang penting tuh dia ada tujuan setelah lulus lah, yang penting gitu. Menghasilkan Oke. uang lah gitu ya. Ada kerja. Itu menurut lu ya? Menurut gua 90% penting. Kalau menurut gua ya, dibilang penting atau enggak, itu balik lagi ke persepsi orang-orang kan. Iya. Karena apa ya menurut gua ya? Kadang ada yang beranggapan bahwa kuliah menjadi sebuah tuntutan orang tua, cuy. Tuntutan. Ya kan? Ya jadi nggak enak lah gitu ya. Atau Orang nggak tua nyuruh tertekan. kuliah, ya. Hmm. Jadi apa ya namanya, kayak lu cuma menuhin gengsi orang tua lu apa gimana? Karena menurut gua di era sekarang udah beda, cuy, pemikiran orang tua sama anak-anak sekarang. Oke. Oke. Orang dulu masih pengennya kamu PNS, kamu pakai berseragam, baris baris. Iya. Gue nggak nyindir sesuatu instansi, enggak. Cuman di era sekarang kayaknya kurang berlaku deh. Ya tapi gimana lagi, cuy, di Indonesia menjadi patokan seberapa besar gaji lo itu dari gelar. Gelar ya. Galer. Dari gelar tuh jadi patokan berapa sih gaji lo. Oke. Itu yang sangat disayangkan. True. Padahal potensinya nggak cuma dari situ doang kan. Yes. Itulah, jadi balik lagi Yes. persepsi. Nah, gue mau nanya juga nih kan. Ini bakal jadi banyak orang pembahasan juga. Kalau lu dikasih kesempatan nih kan. Lu tinggal pilih doang nih. Kuliah negeri atau swasta. Dengar dulu. Dari dulu lu mau kuliah negeri atau swasta, dan berikan kenapa alasannya lu mau di salah satu antara negeri dan swasta itu. Berat banget nyet ini anjing. Berat. Negeri atau swasta? Negeri atau swasta? Sebenarnya konyol sih pertanyaannya. Konyol. Pertama ya, negeri itu dalam pikiran gue murah, tapi ternyata enggak. Bener nggak sih? Apa gue so tau? Ya mungkin lu belum ngerasain. Iya mungkin ya, karena gue tahu dari teman-teman gue karena kalau negeri itu juga sama-sama mahal. Iya. Gitu loh. Ya pokoknya ada. Ya gitu lah. Kalau gue swasta, tapi gue punya duit kan. Hanya disuruh pilihan kan negeri atau swasta? Swasta lah. Kenapa lu harus pilih swasta? Swasta karena ya mungkin
kita kayak kalau swasta itu kayak lebih fasilitas yang dikasih kampus itu lebih banyak. Mungkin kalau kita pilih universitas swasta yang bagus ya, yang benar-benar Iya. bagus ya. Iya. Apalagi yang internasional. Oke. Udah sih, itu aja. Berarti lu prefer ke swasta. Yes. Walaupun lu dikasih kesempatan, Don, kamu kuliah di negeri nih, tinggal masuk aja. Yes. Lu lebih pilih swasta. Yes. Oke. Kalau dari Fatih, Kalau gua lu masuk jujur sebenarnya dari pertama lulus nih, gue pengen negeri sih. Walaupun What? emang For your information, lu berdua swasta ya? ya, Gua negeri, sorry. Terus? walaupun emang gue pas lulus itu pengennya negeri. Ya alhamdulillah gue Sekali, gitu. alhamdulillah gue bersyukur aja. Mhm. Gue kuliah di swasta sekarang. Oke. Walaupun emang pada dasarnya tuh kalau kuliah jalur negeri gitu kan saingannya banyak nih. Aha. Banyak banget. Setidaknya tuh kita berjuang mau masuk pilihan yang ternama gitu. Yes. Oke. Ada jalannya gitu, ada perjuangannya. Itu kerja keras banget kan kita mau masuk negeri. Ya kan namanya SNM atau SBMPTN kan PTN gitu, perguruan tinggi negeri. Maksudnya kita juga ada target mau ke negeri juga pertama. Walaupun emang swasta jadi cadangan gitu. Ya, Kalau gue prefer ke negeri sih. Walaupun emang gue swasta. swasta. Realita ya. Ya. Kita bicara realita. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ujungnya gimana. ya, tuh. Kalau menurut gue ya negeri atau swasta ya. Kebetulan gue udah berkali-kali bilang gue dari negeri nih, sorry. Iya. 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 Lu dari 15 negeri, kali. men. Lu negeri, Iya, gue 15 swasta. kali. Fine. Oke. Cuman karena gue ada keinginan untuk lanjutin kuliah, gue mau lanjutin di swasta malah. Terus? S1 tuh ya. Nah, Alasan lu aman, gue pengen tau. swasta. Gue udah ngerasain negeri, gue udah ngerasain puasnya gengsi. Oh, Iya kan? Nah itu maksud gua. Lo tau kan perang gengsi ketika lu lulus SMA? Iya. Lu kuliah di negeri mana, lu kuliah di kampus mana, lu Oke. makan tuh gengsi. Iya. Intinya gengsi itu hanya berlaku untuk saat, cuy. Karena pas gue masuk UB Brawijaya, ya udah, that's it semuanya. Di situ anak UB semua, nggak ada yang bahas. Dia buat anak-anak kampus gue ya. Ya udah kita sama UB. Lu cuman mau merangin gengsi lu sama anak SMA lu doang. Oke. Ya dibilang tadi fasilitas swasta lebih bagus, balik lagi sih. Balik Kebetulan gue pernah ke UI untuk sebuah event, itu emang fasilitas dia gila banget Gila dibandingin kampus gue ya, yang sama-sama negeri. Cuman inget swasta sekarang udah banyak yang fasilitasnya lebih gokil gokil. dari Iya negeri. sih. Karena kan bayarannya juga mahal, Pak. Iya, Ya. itu balik. Nah, kalau lu bahas bayaran mahal, pinter-pinteran aja. Per semester gua itu 5 juta 5 di, juta. di negeri, dan itu masih bisa gue turunin lagi jadi 2,5 juta dengan ngurusin berkas-berkas kayak apalah gitu. Seminar? Enggak, Oh, jadi enggak. kayak minta keringanan itu gue bisa di kampus gue, cuman gak gue ambil karena apa, gue masih mampu. Masih mampu. Ya kan, kasihlah kesempatan buat alhamdulillahnya orang lain. nih. Alhamdulillah, haleluya kan. Jadi kalau gue Puji Tuhan, puji Tuhan. sebenarnya negeri atau swasta balik lagi ke potensi lu. Kalau lu menuhin gengsi orang tua kayak kamu harus negeri gini. Nah, Sedangkan jurusan lu Nggak sesuai. nggak sesuai. Nah, Maksudnya itu gini, tertekan. lu pengen masuk negeri, ya kan? Banyak di negeri. Dan di masing-masing kuliah negeri itu ada jurusan yang sulit untuk digapai. Ya kan, kayak hukum atau kedokteran, negeri susah banget, cuy. Oke. Sedangkan swasta ya jauh lebih mudah lah walaupun bayarnya mahal. Mahal. Ya cuman menurut gua balik lagi ke potensi lu. Kalau lu maksain negeri nggak sesuai dengan jurusan, sulit juga. susah. Oke. Ya kan? Ada yang bilang lu ntar kerja kan nggak ngurusin jurusan clear. Lu Terus? lu mau keteteran. Realita aja lah. Lu mau terbebani otak lu. Karena apapun yang dipaksa itu nggak bakalan benar, sob. Iya. Kita tuh jalanin sesuai skill dan kemampuan sih. Iya. enaknya. Nggak usah. Minat bakat. Ya Iya, sih? betul. Nah, gue mau nanya juga nih, ya kan? Setelah lu jawab tadi kan, Oke. kayak tadi lu tadi bahas kayak negeri lebih mahal gini-gini. Sebenarnya menurut gue gini, cuy. Gue mau nanya nih kan. Oke. Swasta itu kan emang lebih mahal. Ya kan? Ayo. Tapi negeri juga lebih mahal kalau lu tahu. Iya. Karena ada yang mahal ya? enggak, Apa? nih, lu harus paham ya. Swasta emang mahal, tapi negeri jauh lebih mahal kalau lewat jalur haram. Jalur haram tuh lewat pintu belakang ya. Iya, Lu udah maksa dosa, men. Dosa, nyet. itu gua kasih tahu Dosa ya. dong. Swasta Iya. emang mahal, tapi Iya. kalau lu menuhin gengsi lu dengan ambil Nah. jalur, ya Allah. Emang lu bakal lulus negeri, lu bakal jadi Hotman Paris enggak juga anjing ya kan. Patokannya ke dia gitu. Iya, maksudnya negeri ya lu bakal keteteran juga, cuy. Benar. Apalagi kalau misalkan kita nggak sesuai gitu jurusan sama apa yang kita suka. Iya benar. Iya. Tuntutan lah intinya. Oke, Nggak lanjut. enak. Jadi menurut lu menyedihkan juga ya kalau harus sampai kayak gitu ya. sampai Iyalah, jalur karena gue haram. merasakan salah jurusan itu
bad banget anjing. Mungkin di sini semoga orang-orang tua di luar sana ya bisa ngertiin anak lah negeri. Betul. Iya, Betul tahu lah banget. negeri idaman semua orang kan. Iya, Cuma jelas. balik Ya, lagi benar. ke anak-anak kalian. Hah. Jangan bikin itu jadi tekanan. Itu aja. Yo. Stres bunuh diri. Iya kasihan. Ya kan? Emang bapak sama ibu mau anaknya bunuh diri? Enggak kan? Kasihan waktunya terbuang dengan sia-sia kalau tertekan ya kan. Iya. Nggak bisa. Nah, gue juga mau nanya nih kan. Ah, Kata bener. orang negeri itu dilirik, Bay. Di dunia Dilirik. kerja. Dunia Iya kerja. benar itu enggak. Dari lu dulu, Don. Kak, Oh. itu benar ya? Mungkin karena gue pernah deket gitu ya, maksudnya punya kenalan HRD. HRD. Oke, jadi dia itu gini, misalkan ada 2 ijazah nih, atau enggak 4 ijazah, Berarti jasa. yang dimana 3 ini Hmm. swasta dan 1 ini negeri. Negeri. Yang bakal dilirik itu yang negeri dulu, men. Dia dipisahin gitu. Yang negeri itu dipisahin sama dia. Oke, ini negeri, ini swasta ke sini. Swasta buang, negeri ke sini. Negeri ke sini. Enggak dibuang dong. Nah. Saya pisahin aja. Di nomor 2 kan. Di nomor 2 kan. Di nomor dua. Dan ujung-ujungnya yang swasta ini diseleksi lagi. Hmm. Yang nggak penting swasta-swasta misalkan akreditasinya di bawah. Di bawah, ya, Iya. di bawah. Itu dibuang, Nyet. Iya. Dibuang Nggak- anjing. nggak kepake lah Nggak ya. dipakai sama dia. Iya sih. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut Setuju gua Negeri itu kalau- lebih dilirik. kalau Dono kan tadi bilang lebih dilirik, lebih setuju ya Dono. ya? Setuju lah jelas Kalau negeri gua dilirik kalau gua parah. anjing. nambahin dikit aja maksud gua kalau menurut gua kayak baik lagi lulus kuliah atau enggak, gua enggak 100% kalau misalnya negeri dilirik sama dunia kerja. Ah. Gue pernah dengar sih cerita yang Dono sharing tadi, kalau misalnya HRD tuh bakalan milih lulusan ijazah. Gue udah 1000 swasta kali sama- denger itu. Iya, swasta sama negeri dipisahin lah ibarat kata gitu, di nomor 2 kan yang swasta. Maksud gua balik lagi sama kepribadian mahasiswanya. Kalau misalnya dia punya skill dan kemampuan yang lebih, tapi kalau misalnya kuliahnya swasta, dia bisa ngeyakinin yang HRD ini, maksudnya interview segala macem. Kan dia kan punya kemampuan nih yang bisa bekerja atau enggak kerja sama perusahaannya gitu. Kalau di luar negeri mungkin yang bisa begitu ya. Setahu Jadi, gue luar negeri gini. tuh banyak deh negara-negara yang nggak ada swasta atau negeri, semua sama. Iya maksud gua gitu, orang banyak ngelakuin kayak universitasnya negeri atau swasta, padahal dia punya kemampuan yang lebih atau enggak bisa kerjasama yang lebih baik sama perusahaannya. Oke. Oke, Maksud gua ya gimana ya? Itu balik lagi lah sama mahasiswanya yang aktif atau enggak gimana. Kalau itu yang menurut kalian ya, kalau menurut gua nih kan, dilirik gak? Menurut gua sih persetan dengan lirikan itu. Dalam arti balik lagi potensi diri lu. Dunia kerja yang berlaku itu bukan masalah lu negeri swasta atau dengan tai anjing itu lah. Yang paling penting itu apa? Relasi lu. Relasi orang dalam kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak melulu orang dalam sih. Iya, iya. Asal mereka tahu skill lu kayak gimana. Nah, Kerjaan lu gimana, ya kan? Mereka bakal tarik lu. Bakal Persetan tarik. dengan lu dari negeri atau swasta. iya itu Itu dia. menurut gua. Relasi. Sekarang gua udah ngerasain dunia kerja, kebetulan gua sempat di TVRI dan CNN. Oke. Dan relasi itu Penting. gede Penting banget ya. power Gede banget. daripada lu lulusan mana. Oke. Setan dengan itu, ya kan? Iya. Nah, terus gue mau nanya juga nih kan, pilih mana? Sesuai jurusan atau menuhin gengsi buat dapetin negeri? Kalau gue sekarang gue jawab dengan lantang sesuai jurusan. Iya. Sesuai apa yang lo rasa lo nyaman di sana dan lo tahu lo tuh suka dalam bidang itu. Ya, lo harus pilih itu, men. Betul. Kayak Deddy Kobuzer dulu bilang kan, anaknya waktu itu matematika atau apa gitu, Hah? nggak bisa. Nggak Nol lah bisa. ibaratnya, Oh, kurang gitu. Tapi ada satu mata pelajaran lain yang dia bisa. Langsung dilesin ke fokus ke mata pelajaran yang dia bisa. Karena dia Serius, gua baru iya, tahu nih. karena dia bilang gini, ya udah tahu anaknya nggak bisa, ngapain dipaksa? Mending diasah lagi yang dia bisa. Itu benar, yang dia benar. dapat. Oke, Ya, jadi menurut cool. jadi lu sesuai dengan jurusan yang lu mau. Iyalah, jelas lah. Kalau menurut lu nih? Kalau menurut gue ya sama pasti kemampuan. Balik lagi karena kan gue mahasiswa desain nih. Ya karena mungkin minat gue dari dulu tuh suka gambar, suka apa. Yang penting tuh sejalur sama pilihan gue. Alhamdulillahnya orang tua gue juga support. Oke. Oh iya, balik lagi orang tua lu support Iya, ya. support Yang orang dimana di luar terdekat. sana masih banyak banget tuh orang tua yang Ya, pemikirannya orang-orang- kuno. Ih, kolot. Buat ibu-ibu, bapak-bapak ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya orang-orang tua kayak gitu yang masih kena hoax di WhatsApp tuh anjing. Alhamdulillahnya orang Tolong terdekat. ibu dan bapak agak di-open sedikit minded ibu dan bapak, karena anak ibu dan bapak itu tidak bisa untuk dipaksa menjadi apa yang ibu bapak inginkan. Iya sih, kayak Ya apa kan? sih? Kayak menurut gue gini.
keinginan orang tua yang gak berhasil orang tua itu gapai dilampiaskan ke Ke anaknya, Nah, ke itu. anaknya. Jadi Oke. itu yang- anaknya tertekan. Ya, itu yang Oke. yang Rata-rata teman-teman gue pun merasakan seperti itu. itu yang menurut gue kejam sih. Kalau gue disuruh pilih mana jurusan atau gengsi dapat negeri ya. Kebetulan saya korban dari orang tua saya yang dimana harus dapetin negeri ya. Jadi jurusan saya sebenarnya nggak sesuai. Saya sebenarnya. dulu ngambil PR, public relation. Pak. Yes. Terus Anda merasa salah jurusan di sana? Ya nih? dibilang salah nggak, cuman enjoyin aja. Soalnya gue ngambil jurusan PR kenapa? Pas gue tes itu ada banyak kan DKV atau apa-apa. Ada satu yang paling keren, public relation. Ini kayak, Asik. kayak Keren keren bahasa banget, Inggris. iya. Gue ambil dapet anjing gue bilang. Jadi ya salah satu korban orang apa namanya gengsi orang tua ya gue juga. Belum kakak gue negeri semua kan. Tapi lo enjoy kan? Nah, alhamdulillah enjoy. Dan sampai Cuy. sekarang udah lulus. Udah lulus. Oh. Oke, next question. Cum laude lagi. Nah, gua ada satu lagi nih, ya kan, pembahasan yang menarik. Lo tahu kan kayak Mark Zuckerberg yang Ya. punya Facebook. Yes. Mark Zuckerberg ke apa sih? Namanya siapa sih? Mark Zuckerberg ya? Mark Mak gedebeg. Mark Zuckerberg. Mark Geledug. Dan ya Bill Gates dan sejenis mereka orang lainnya lah ya. Aha. Menurut kalian banyak gak? Banyak nih orang males. Ya. Jujur nih, banyak nih Yes. orang males yang jadiin hal itu pembelaan. Dalam arti Oh. gini. Ngapain sih lu kuliah? Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Mark sama Bill Gates aja putus kuliah. Oke. Tapi sukses Aha. jadi orang. Ngapain kita gitu-gitu? Patokannya ke situ ya. Coba lu Mereka searching berpatok gitu. di dunia Karena- ini ada berapa miliar orang anjing satu banding berapa Karena ratus menurut juta. apa mungkin Lu mereka jangan- belajar dari Pak Bob Sadino almarhum. Bos. Bob Sadikin. Dari Mario Teguh korban buang anak. Enggak, menurut gua kayak itu pembelaan sih, pembelaan buat orang-orang yang nggak bisa ngeraih apa yang dia mau. Ya, Bener iya. nggak? Kalau Itu- kalau menurut itu lu gimana? gua hal yang stupid, Iya. Pembelaan bodoh ya. bodoh anjing. Karena apa? Realistis lah men. Lu mau stuck di situ-situ aja. Oke. dia. Oke, lu bisa ngomong kayak gitu kalau lu punya bakat atau lu punya kemampuan. Punya kualitas lah ya. Iya nyet, kalau misalkan dia nggak punya, apa anjing? Iya. Dia mau, oke, dia nggak kuliah, oke dia nggak punya berpendidikan lebih, tapi dia bisa kayak misalkan dia mungkin jago dalam usaha atau dia Ya. punya relasi yang Punya orang-orang besar gitu yang punya bisa bakat-bakat ngangkat lainnya dia, lah. iya, atau dia punya bakat lainnya kayak misalkan Ya. dia nggak sekolah tapi dia jago ngedesain, apalagi Ya. desain 3D itu kan, Ya. ya kan? Bisa lah dia jual apa yang dia punya. Kalau dia nggak punya apa-apa, lu mau ngapain anjing? Realistis ya, realitanya di Indonesia, gelar itu penting. Gelar itu penting ya. Iya. Kalau sekarang ya. Iya. Satu kayak mungkin Kalau nggak cukup. kalau menurut lu gimana sih? Kalau menurut gua sepemahaman sama Dono lah. Maksud gua kita harus grow up sama kemampuan. Yes. Setidaknya walaupun emang kita Kita harus struggle juga lah ya. Iya. ya kita harus meningkatkan apa yang kita punya, terus kita harus tahu nih kita punya kelebihan apa gitu. Iya. Jangan cuma ngejudge orang-orang. Ah lu apa, Sok-sok S2 lu, S1 lu, sarjana. kerjanya Iya. rebahan. Iya, gimana gua butuh di negara ini gua butuh Makanya, kalau gua tinggal di iya. Senegal baru. Bukan. butuh, Kalau anjing. kalau misalkan lu mau ini apa nggak kuliah, lu tinggal di Ghana. Joget ya? Peti joget. Modal kulit hitam doang kan. Iya. Sama kacamata. Kalau Iya. Menurut lo? menurut gua ya, Mhm. Ya. apa namanya? Gini cuy, gua kan PR yang dimana ya standar PR ya bisa MC, bisa public speaking, bisa Yes. negosiasi. Coba lu lihat deh, Reza Arab dia nggak kuliah tapi dia public speakingnya gimana? Nah, itu MC-nya dia. gimana? Keren banget cuy. Bahkan Bagus. orang-orang yang kuliah kalah sama dia. Cuma balik lagi, itu 1 banding berapa cuy? Lu yang mau jadi Reza Arab, emang gak ada yang bisa? Reza Arab ya Reza Arab. Lu mau jadi Reza Arab nggak bisa. Ya kan? True. Dan dengan catatan, ya udah lu nggak bisa jadi Reza Arab, tapi lu punya gelar buat jadi patokan lu buat nyari kerja. Itu Itu dia. yang jadi penyakit. Maksudnya jangan mau jadi kayak dia, jangan mau kayak jadi dia gitu maksudnya. Maksudnya Perjuangannya- dia jadi seperti motivasi lu buat jadi seperti dia, Hah? nggak apa-apa cuy, ambil positifnya. Iya. Yes. Cuma jangan terlalu mengayal, ngerti Yes, nggak lu? Ya yes. udah gue nggak usah kuliah, Yes. gue bisa kok latihan sendiri. Gila lu Yes. memang lu. Gue tambahin dikit boleh nggak nih? Apa itu? Persetan sama orang yang ngomong, gue lulus SMA, gue mau usaha. Nah, Anjing gitu orang itu. tapi ada sih pasti. Kalau Ada orang Kalau- yang berpikir iya, kayak ada santai aja, banyak, gue cuy, menurut gue gue. nggak usah kuliah, males gue mikir belajar lagi lagi. kalau gue sih wajar Gua- orang ngomong gitu, kecuali Yes. keluarga Soeharto. Nah, Wajar. wajar dong. Keluarga lu suka Keluarga siapa? cemara. Nama bapak Iya lu, kan? nama bapak lu paling Tanto. Ah, Ya, sekarang- nama-nama orang tahun sekarang gini. 80-an, Parjo. Mau gaya-gayain usaha lu anjing jual bakso lu. Enggak gini, lu
Oke, lu punya modal mungkin untuk lu usaha ya kan. Ya. Tapi kalau misalkan itu salah satu yang lo suka lah, Nah, usaha, ya kan? Kenapa dengan modal lo yang lo niatin untuk lo buka usaha, kenapa lo nggak lebih milih buat kuliah manajemen biar bisa lo memperdalam lagi? Jadi ya usaha lo nggak stuck Kalau yang di bisa gerobak-gerobak dua aja. sekalian. Yes. Usaha sambil- Iya, usaha sambil itu kuliah. cool, itu lebih cool anjing menurut gua nah, kalau lebih- misalkan kayak lebih gitu. bijaksana banget ya. Iya. Lu kuliah, lu Maaf nih ya, bukannya nyindir ya. Maaf nih sekali lagi nih. Lulusan SMA ijazahnya kepake buat apa? Kalau sekarang cuy. ya. Iya. Gue Baru. bukan rasis apa gimana ya. Kenyataan Indonesia tuh bukan jahat enggak. Hmm. Cuman ya kejam sebenarnya. Ya kan? Itu- Emang keras banget. Keras cuy. Itu gue benci banget orang yang ngomong kayak gitu, Puk. Beneran dah. Simpelnya nih, kayak gue jujur kemarin gue daftar kartu prakerja. Oke, nggak apa-apa dong. Iya, Ya kan, terus, gue Nggak cuma apa-apa mau dong. manfaatin. Lu jelas udah punya ijazah lu. Iya, gue mau manfaatin Iya. fasilitas Nah. negara aja kan dengan sebaik-baiknya. Ah. Gue daftar. Lu tau gak cuy, dalam seminggu atau 5 hari gitu, itu yang daftar berapa? 5 juta orang. Wow. Yang keterima cuma 1 juta. Wow. Nah, itu saingannya. Dan gue gak keterima. Kalau kata gue sih itu balik lagi ke relasi, Dil. Yang dimana ya itu kan yang bikin pemerintah nih. Anjing. Bukannya gue menjelek-jelekan pemerintah. Nah, Ini by the faktanya yang sudah sering terjadi adalah di mana pemerintah membuka suatu hal yang positif dan di mana ada Saya nggak denger. dan bakal ada orang yang bisa masuk itu orang-orang yang punya relasi orang besar atau banyak uang, coy. Itu dia. Kalau Point. kalau gue sih ya bahas pemerintah, gue maaf agak no comment gue. takut Tapi kalau belajar itulah. realita aja. Jujur yang Cuman- lo nih orang-orang akmil, orang-orang Akpol punya duit kan atau enggak punya teman jenderal kan bokap lo. Berapa persen gila yang masuk gara-gara dia pure gitu ya. Dia pure omongin aja gue. Nggak masalah. atau enggak masuk Fine, gara-gara anjing. daftar duit taunya daftar berapa puluh juta gitu ya. Gue no comment. Mending berapa puluh juta, berapa ratus juta. No comment. Ya. No comment. Pokoknya buat kalian yang sudah sukses masuk instansi seperti yang Bapak ucapin, Tolonglah. Enggak. Tinggal tunggu balik modal aja. Bisa balik Gue modal. belum stop. Ya kan? Ntar kebablasan gue. Nah, kesimpulannya nih kan. Yes. Kita kan bertiga kuliah. Yes. Otomatis bakal jadi calon sarjana. Amin. YouTube baik. Lu bakal dapet nih gelar ini. Oke. Ujungnya mau kemana sih? Mentoknya lu mau jadi apa? Lu Nah. mau kuliah, lu mau usaha, kenapa nggak dari awal? Atau lu mau jadi bos-bos besar? Ujungnya di mana gue mau tahu. Ini berat nih. Menurut gua nggak berat anjing. Coba. Alhamdulillahnya gue emang dari dulu itu pengen banget jadi penyiar radio. Oke. Pengen banget gua. Walaupun itu mungkin orang mikir ya apaan sih cita-cita jadi Iya. cita-cita jadi penyiar radio. Punya radio sekarang jarang didengerin. Iya. Di mobil doang. It's cool for me, motherfucker. Ya. Itu keren anjing bagi gue nyet dan gue bakal ngelakuin apa yang menurut gue keren. Oke. Dari gue bisa Walaupun berdosa tuh ya. iya. Walaupun gue jadi penyiar radio nih, tapi gue ngerasa kayak seneng lah gue di dunia itu dan ini fakta ya. Dimana gue bisa kalau gue udah bisa jadi penyiar radio, itu berarti gue bisa ngomong sama banyak orang dan gue bisa jadi MC. Itu kayak bercabang anjing. Menurut gue itu kayak bercabang Ya. dari satu hal itu. Ya lu That's membangun all. komunikasi, speaking segala Yes, macam ya. yes. Kalau lu mau kemana, Tih? Mentoknya dia lu mau kemana? Nah, sebenarnya kalau gua kalau ngomong banyak ya bisa 15 hari nih. Asal Jim. Iya, sebenarnya kan gua baik lagi gua mahasiswa desain nih. Yes. Yang pada awalnya Mhm. mungkin desain itu cuma gambar. Nah, Ya. banyak orang membuka persepsi kayak Gak ada. lo kuliah cuma gambar. Yes. Gede lu mau jadi apaan? Jadi tukang gambaran. Itulah kita. Buset, tukang gambaran waktu gue SD mah kartu-kartu anjing. Iya kan, kocak. Iya, kocok keluar. Gak menang kan cerit. Oke. Iya. Karena kan gua mungkin motivasi dari situ gitu. Omongan-omongan pedas yang bisa sampai sekarang tuh gua mau mengembangkan kemampuan gua, skill dan kemampuan gua. Nah, karena dari itu sebenarnya banyak juga kan jurusan-jurusan yang kayak lu gambar doang mau jadi apaan. Nah, itu mewakili banget sih sama Yeah. mahasiswa-mahasiswa yang Yeah. seni rupa, desain grafis, Nah, pasti. di DKV. Oke, DKV. Terus
maksud gue kan zaman sekarang kan era digitalisasi yang seperti Dono bilang. Oke, betul. Nah, maksud gua perkembangan zaman yang kayak gini kan bisa yang nggak 100% sama desain semua sih. Iya. Maksudnya bisa berhubungan. Misalkan Bapuk nih, ibarat kata lulusan PR gitu kan. Gue mau buat acara nih, misalnya event apa gini. Oh, gue punya kenalan anak desain. Tolong gambarin dong. Nah, iya kan itu kan gimana perkembangannya aja lah, tolong gimana. Nah, terus itu kan kayak ngejalin hubungan juga lebih apa ya, lebih klop gitu, misalnya public sama desain. Yes. Nah di situ kan gue nyimpulin, oh gue nggak mungkin di sini doang nih, gue mau ngembangin desain gue. Nah maka dari itu kalau misalnya lulusan anak desain sama seni rupa itu sebenarnya banyak pak, tapi sepele. Ada kayak punya usaha, pasti nggak jauh-jauh dari usaha sih kalau misalnya orang-orang kayak gitu. Semua sih. Ya, Kalau semua orang sih ujung-ujungnya usaha sih. Tapi gini, maksud gua banyak orang juga bilang nilai lulusan anak TKV atau nggak sebagainya pas lulus itu buka usaha kayak tuh tempat fotokopi, tempat printing. Ininya pasti orang TKV mempekerjakan orang lah. Pikiran setengahnya mungkin ingin mempekerjakan orang. Tapi ujungnya kalau menurut gua mungkin setengah dari hidup gua mendambakan mau kerja desain di perkantoran atau perusahaan ternama lah ya. Bismillah biar jadi alhamdulillah. Itu tapi setengahnya dari hidup gua pengen mempunyai project house atau enggak mempekerjakan orang juga. Production house. Ya, project house. Intinya gitulah. Yes. Oke, itu dari Dono sama Fatih ya. Kalau dari gua simpel aja, gua mau kemana sih nanti ujungnya mentoknya nih gua mau kemana? Apa tuh? Kemana? Gua juga. Kemana? Lu mau kemana? Susah. Gua masih gua kesini mak gua yang ngelarang. Jadi intinya ujungnya ini mau kemana sih gua? Kalau gua yang pasti jalani dulu. Dalam arti gua bakal ngejalani sesuatu yang gua suka. Yes. Dan menghasilkan. Yes. Karena ketika gue bisa menghasilkan uang dari hal yang gue suka, otomatis gue bisa enjoyin hidup gue, cuy. Bahagia dong. Bahagia dong. Dimana kalau hidup lu enjoy, umur lu tuh bakal panjang. Kerasa bahagia. Tapi nggak tuh bener. Serius, saudara gue ada yang stres banget atas kerjanya. Mati. Umur 52 stroke. Jadi intinya gue lakuin apa yang gue suka. Kalau bisa lebih menghasilkan buat dia kan. Siapa yang nggak mau duit, bukan masalah cuan atau gimana cuy. Realita aja lah, kita juga butuh uang. Iya. Yes. Itu aja. Tabungan ya. Betul. Ya kan. Jadi hasil dari pembahasan hari ini ya balik lagi, lu mau milih mana, negeri atau swasta, lo pasti udah tahu konsekuensinya. Lu negeri kayak gimana konsekuensinya. Kayak gue mau cerita sedikit perjuangan gue masuk negeri. Gue UNER ditolak, UI ditolak, Unsud ditolak. Tapi sampai akhirnya perjuangan gue bisa menghasilkan, gue bisa diterima di UB walaupun D3 ya. Tapi gue bisa terima UB dan gue bisa memenuhi obsesi orang tua gue. Yes. Dan perjuangan itu bener, kalau dibilang sampai nangis gue. Gue berangkat mau dari Jakarta ke Malang telat, akhirnya gue tiket pesawat telat bertiga. Jadi gue harus nombokin 3 teman gue tiket pesawat lagi. Jadi perjuangannya pahit banget, lo harus siap lah sama perjuangan itu semua kan. Dan lo kalau swasta juga lo harus siap kayak gimana mahalnya kan. Negeri murah, tapi kalau lo ambil jalur haram sama aja. Mahal. Anda dicambuk di neraka. Camkan omongan saya. Kalian yang suka bernegosiasi secara haram, Anda dicambuk di neraka. Itu budaya itu pasti masih melekat sampai sekarang, gue yakin, walaupun gue udah lulus ya. Dan gimana caranya budaya turun temurun Indonesia itu harus hilang, sehilang-hilangnya. Susah cuy, pemerintah begitu. Waduh, pemerintah lagi. Udah. Intinya gitu, lo harus tahu konsekuensinya kan. Yes. Sama apa namanya balik SNM, SBM itu menurut gue buat orang beruntung. Yes, betul. Apalagi SNM ya. Betul. Iya, SNM buat orang yang dari beruntung. nilai Undangan sekolah. banget. Lu diundang, lu datang. Lu dapat undangannya susah apalagi keterima. Iya. Kan? Karena gue nggak pernah ngerasain SNM cuy. SBM juga nggak sih. SBM menurut gue juga sulit. Sulit dong. Saingan lu senior 2 tahun lu masih bisa. Tapi ada yang bilang nih, "Bang, negeri kan masih ada mandiri yang gampang matamu gampang." Anjing, lu tau nggak? Gue waktu tes di UB mandiri, itu senior gue di atas gue 5 tahun masih bisa ikut.
Iya. Wah, sampai bangkotan banget itu. Ih, anjing maba Ikut apaan mandiri. mau modelan begini yang Iya. ada gue di ospek loh. Iya. Senioritas ya. Iya, lu belum jadi senior udah ngospek. Udah ngospek, anjing. Iya. Gini nih di pojokan diem, mukanya tua banget anjing. Oke, jadi apa namanya? Gue waktu di UB itu sampai ya Malang itu macet. Malang ya, Wah, kotanya. padet. Saking Padet ya? macetnya, Oke. saking padatnya Oke. orang yang ikut Orang banyak ikut. tes. Tes Ya. itu Banyak itu banget, hanya mandirinya. Mandiri doang. Mandiri, oke. Itu dia tesnya di kampus-kampus lain juga ada. Aha. Gua mau habis tes keluar kampus nggak bisa, macet, berhenti total. Gitu kalau Parah tahu berarti perjuangannya. ya. Iya. Penuhnya itu Kalau lu tapi dengan catatan kalau lu tajir, mandiri itu tepat selaknya lu buat masuk jalur haram. kalau lu tajir dan lu nggak peduli dosa, mandiri itu jalur yang sangat tepat untuk kalian Betul. orang-orang Hitam. kaya. Tapi dengan catatan, Anda masuk neraka. bukan itu aja. Yang tes kan banyak. Setajir apa lo dibanding orang-orang di sana? Saingannya ada, Iya, banyak. saingannya lu setajir apa? Kalau keluarga swasta Kalahnya iya. banyak. Tuh. Balik lagi. Balik lagi. Intinya kalau lu mau apa yang lu gapai, lu kasihlah lu harus bisa berkomunikasi dengan orang tua lu. Yes. Itu dia penting. Lu kasih penjelasan. Ngomong baik-baik. Iya, lu tuh mau jadi apa? Kenapa lu ngambil ini? Lu kasih sisi positifnya aja ke Yes, orang tua lu. betul. Semoga orang tua lu bisa mengerti. Dan gue Bisa yakin yakin. di luar sana masih banyak orang tua kuno yang nggak akan mau ngerti. Intinya dia kokoh. Pokoknya dia harus melanjutkan obsesi orang tua tersebut yang tidak kesampaian. Betul. Akhirnya dilampiaskan ke anaknya. Betul. Itu yang menurut gue kurang Betul. sehat sih. Intinya apa namanya, lu juga harus perjuangin apa yang mau lu dapetin. Swasta, negeri, balik lagi ke potensi diri sendiri. Gue mau masukin sedikit dong Masukin. pesan yang pengen gue sampein buat penonton kita nih, Asik. penonton Triquela, oke? Oke. Pesan dari gue untuk menentukan apa yang lo mau itu, lakukan apa yang menurut lo keren. Karena apa yang menurut lo keren itu lo suka gitu di bidang itu. Lakukan apa yang sekiranya lo suka. Iya. Jangan sampai lo melakukan karena paksaan atau melakukan sesuatu hal tanpa lo suka gitu. Susah ya, susah. Yes, that's all. Oke. Karena yang dipaksa-paksa itu nggak bakalan bener, men. Intinya, iya paksaan nggak bakal benar sih. Ada last word Tuntutan. dari Fatih? Kalau gua gimana ya? Gua mewakili aja sih kalau misalnya banyak orang yang diremehkan karena Negeri swasta. negeri swasta atau enggak jurusan Kuno lu. Kuno. Terus, Demi apa Allah namanya? kuno. Kuno alias alay. Iya, jurusan yang Negeri nih. Kuno. banyak jurusan banyak yang gambar atau gimana, gue mau wakil aja sabar. Oke. Gimana ya, kemampuan kalian masih bisa dikembangin, jangan sampai omongan-omongan pedes tuh jadi lu down gitu. Nih, gua kasih tahu kenapa gua bisa sampai negeri. Karena gue pernah ngerasain dibully, dihujat, ditinggalin teman-teman gue. Yes. Jadi rasa sakit yang gue dapatin itu jadi motivasi terbesar gue bisa masuk negeri. Dan insya Allah September ini gue bakal ke Australia sih. cuy. Amin. 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 Buat Doain ya, usaha men. gue, amin. Bareng-bareng ya, men. Buat lanjut kuliah, amin ya Allah, haleluya. Yes. Intinya, harus kembangin kemampuan kalau gua. kalau dari Dona udah, gue singkat aja. Hidupi hidup lo dengan kebutuhan lo. Yes. Jangan hidupi hidup lo dengan kegengsian lo, cuy. Cool. Oke. Jadi sekian aja dari kita Trikela. Oke. Ya, ciao.